Oke, dimulai aja ya, teman-teman. Jadi selamat sore semuanya. Sebelumnya, eee, perkenalkan dulu aku Jaya, asisten untuk PTRG di bawahnya Pak Dayu ya, bareng Andreas juga. Cuma kebetulan Andreas berhalangan hadir sore ini, jadi aku coba untuk, maparin materinya sendiri dulu. Sebelumnya kalian udah sempat dikasih materi belum? Info dari Andreas sudah sempat dikasih ini ya. Oh, udah Se Kak, yang tutor tahun lalu. Oke, Excelnya aja apa PPT-nya juga udah? Oh, Excelnya belum sih. Oh, Excel belum ya? Belum. Dikasihnya PPT aja ya? Ya, ya. Oke. Nah, yang ini ya PPT-nya ya? Betul ya, Arif? Iya. Oke. Paling, ini karena udah dibuat sama Andreas, aku coba jelasin dari sini dulu, kemudian nanti kita masuk ke pembahasan Excel-nya, supaya lebih jelas step by step perhitungannya. Kemudian nanti, ada tambahan beberapa soal mungkin ya secara konsep, karena yang Andreas bikin ini kan berdasarkan 2023 dan 2022 perhitungannya. Nah, di 2024 kemarin itu ada tambahan soal yang mungkin belum masuk konsepnya di jawaban yang udah disiapkan. Oke, mungkin secara umum dulu ya, masuk ke materi secara umum dari PPT-nya. Aku karena teman-teman juga udah megang PPT-nya, paling aku coba refresh lagi. Barangkali ada yang belum sempat baca. Oke, kalau untuk UAS materinya udah menyeluruh ya, udah gabungan, udah semuanya. Nah, salah satu yang paling besar bobotnya nanti itu kemungkinan di bagian yang total probability meteoren. Jadi mungkin bisa mencapai 40% atau 50% ya, karena perhitungannya yang paling banyak. Nah, ini kita coba ambil contoh soal tahun 2023 kalau nggak salah. Ini ada perhitungan total probability theorem juga. Oke, mungkin aku coba ringkas step by step-nya. Jadi step pertama, ini kan memang diminta ada perhitungan AB parameter ya. Nah, ini ada perhitungan AB parameter. Nah, AB parameter ini bisa kita buat dari data plotting magnitude sama jumlah kejadian. Nah, ini kan udah ada di soal nih. Kita coba plotting, lalu nanti kita buat regresi linearnya. Sehingga nanti bisa dapat persamaan regresi linearnya, sehingga nanti bisa kita dapat nilai A dan nilai B. Nah, untuk penyiapan data untuk plottingnya, ini pertama kita buat dulu magnitude sama jumlah kejadiannya. Ini kan data yang udah langsung dari soal ya, langsung dari soal. Nah, kemudian di sini ada jumlah kejadian per tahun. Nah, karena kalau model-model seperti Gutenberg-Richter ataupun model gempa lain itu memang hitungannya per tahun ya. Jadi dibagi dulu sama jumlah tahun pencatatan gempanya. Di sini 90 tahun. Jadi dibagi 90 tahun. Nah, dapat kolom yang ketiga, nilai jumlah kejadian per tahun. Nah, selanjutnya ada nilai kumulatif. Karena Gutenberg-Richter itu modelnya itu adalah model kumulatif ya. Jadi nilai, misalkan kita coba lihat grafik ini ya. Ini kan ada grafik kemiringannya. Misalkan kita tinjau di sini gitu ya. Ini ada M min, misalkan sama M max gitu. Nah, nilai rate di sini yang aku silang warna merah itu adalah kumulatif dari nilai M min sampai M max gitu. Jadi nilai yang ada di Gutenberg-Richter, nilai sumbu Y-nya itu adalah nilai kumulatif. Jadi kita buat tabel yang kumulatif gitu ya. Kalau di sini kan dikasih lambang lebih dari sama dengan gitu ya. Ini artinya apa? Misalkan kita tinjau magnitudo 7,5, ini kan jumlah kejadian per tahunnya 0,1, berarti jumlah kumulatifnya masih 0,01. Nah, tapi kalau di 7,3, jumlah kejadian per tahunnya kan 0,02.
Tapi di jumlah kejadian kumulatifnya itu penjumlahan dari 7,3 dan 7,5 kayak gitu. Ini terus dijumlahin ke atas sehingga didapat nilai jumlah kejadian per tahun kumulatifnya itu di 2,57. Nah, terus kita buat satu kolom lagi dalam bentuk logaritma ya. Jadi jumlah kejadian per tahun yang kumulatif ini kita buat logaritmiknya supaya di proses regresi linearnya itu lebih gampang. Oke, ini dihitung nilai logaritmik dari jumlah kejadian per tahun, terus diplot ya dengan magnitudenya. Ini aku clear dulu. Oke, jadi nilai log dari rate kejadian per tahun sama magnitudenya diplot ya ke bawah ini. Nah, titik-titik kan, titik-titik, scatter. Nah, terus kita buat regresi linearnya. Nah, kalau di Excel kan gampang ya regresi linear, tinggal dicentang-centang aja. Nah, kalian juga perlu nyiapin untuk ketika di kalkulator ilmiah kalian gitu ya, supaya bisa ngeluarin nilai regresi linear dari data-data ini gitu ya. Nanti bakal keluar nilai A sama B-nya. Nah, kalau misalkan udah dapat nilai A sama B dari persamaannya, ini kan kalau di Excel ya, berarti nilai A-nya itu adalah nilai konstanta yang terakhir 5,58, nilai B-nya itu adalah koefisien dari X-nya gitu kan, 0,985. Nah, inilah nilai A dan B yang diminta ya dari soal nomor A ini. Nah, selanjutnya yang B. Fungsi distribusi magnitud. Ini yang diminta, ini fungsinya udah dikasih juga di soalnya kan, yang ini. Ini tinggal di substitusi aja angka-angkanya sebenarnya. M max-nya berapa? Kalau kasus ini kan M max-nya di 7,5, M0-nya itu adalah M min, baru di kasus ini adalah di 5,5. Di sini juga ada nilai beta ya. Nilai beta ini besarannya adalah 10 ln dari B. Ya. Dia fungsi dari B. Yang di next-nya ada langsung. Nah, nah, ini fungsi distribusi magnitudnya. Noted dulu ya sebentar. Nah, oke, nah ini lanjut ya ke hitung nilai beta. Nilai beta ini adalah balance 10 ya. Jadi fungsi dari nilai B dapat nilai beta-nya 2,27. Ini sebenarnya tinggal dimasukin ke fungsi distribusinya ya untuk jawab soal yang B. Nah, kemudian yang C, hitunglah besarnya probabilitas magnitud. Oke, ini kan di soal sepertinya diminta jadi 3 interval ya. Jadi M min yang 5,5 sampai M max 7,5 itu kita bagi jadi 3 interval. Intervalnya dengan panjang kelasnya itu di 0,67 ini ya. Karena ini range-nya kan di 2 dibagi 3 jadi 0,67 ya. Nah, ini kita buat tabelnya seperti ini biar lebih mudah. Ada range nilai magnitudnya sama nilai M wakilnya. Jadi M wakil ini untuk mewakili si kelas ini ya. Ini ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga. Jadi masing-masing range data atau bin gitu ya, ini diwakili sama satu nilai. Ada yang 5,83 untuk range yang pertama, ada 6,5 untuk yang kedua, sama ada yang 7,17 untuk yang ketiga. Ini nilainya nilai tengah aja ya. Jadi kasarnya rata-rata. Jadi 6,83 tambah 7,5 bagi 2. Nah, dapatlah nih nilai tengah yang mewakili. Nah, untuk probability magnitude, cara ngitungnya ini adalah integral dari fungsi distribusi magnitudnya. Jadi ini sebaiknya sih kalian sederhanakan dulu ya fungsi magnitudnya ini. Ini kan kalau dimasuk-masukin
penyebutnya bakal ada angka nih. Mungkin nih anggaplah di 0,99 berapa gitu ya. 99 sekian gitu biasanya. Nah, terus nanti kalian ikut bagikan ke sini gitu ya, 2,27 gitu. Jadi nanti kalian itu bisa dapat fungsi magnitudnya itu satu baris saja, sama dengan misalkan 2,5. Nah, ini E minus 2,27 M min 5,5 gitu ya misalkan. Nah, jadi dia lebih sederhana bentuk fungsi distribusinya. Kalau udah dapat nilai ini, nilai PM itu dihitung dengan integral ya. Nah, rumusnya itu kalau yang agak lupa, misalkan kita ngitung kelas yang pertama gitu ya. Ini adalah batas integralnya itu di M max sampai M min ya. FM, FM ini fungsi distribusi magnitudnya dikali DM gitu ya. Nah, ini sih lebih mudahnya ngitung pakai kalkulator aja ya, fungsi integral. Karena batas-batasnya juga udah nilai, ada angkanya, Max-nya di 7, tergantung kelasnya ya. Misalkan kita mau ninjau kelas yang pertama nih. Berarti kan Max-nya sama dengan 6,17, M-nya sama dengan 5,5, FM-nya, fungsi distribusi magnitudnya, kalian tinggal tulis saja nilai ini gitu ya. 2,5 pangkat minus 2,27 kurung buka. Nah, kalau di kalkulator kan biasanya variabelnya X, Y gitu ya. Tinggal dimasukin aja X min 5,5 kurung tutup DX gitu. Nanti dia bakal ngeluarin nilai sendiri gitu ya. Nah, ini dari hasil perhitungan integral ini di masing-masing kelas gitu ya. Kelas 1, yang kelas yang kedua, sama kelas yang ketiga, dapat probability magnitude-nya masing-masing gitu ya. Kalau di kasus ini yang pertama di 0,79, 0,172 sama 0,03. Nah, ini kalau dijumlah, ini seharusnya nilainya 1 ya. Kalau udah 1 berarti udah benar perhitungan integralnya. Kalau belum 1 mungkin ada salah, masukin batas mungkin. Oke, jadi di step ini udah dapat probabilitas magnitude. Nah, ini lanjut ke probabilitas selanjutnya yang dibutuhkan ya. Selain magnitude, juga ada probabilitas jarak sama atenuasi. Kalau di soal tahun 2023 ini kebetulan nomornya berbeda ya, di nomor 2. Tapi itu nggak masalah, mau digabung, mau dipisah, perhitungannya tetap sama ya. Nah, kalau di kasus ini, probabilitas jaraknya ini sudah ditentukan ya, dibagi 3. Nah, ini ada probabilitas jarak yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga ya. Udah di state di soal. Jadi untuk yang R pertama, 100 sampai 150, diambil R yang mewakilinya di tengah, 125. Probabilitas jaraknya sesuai dengan soalnya. Ini 0,2, yang kedua itu di 0,3, yang terakhir itu di 0,5. Ceknya dijumlahin udah 1, berarti udah benar perhitungan probabilitas jaraknya. Selanjutnya probabilitas atenuasi. Nah, di sini kalian coba perhatiin dulu poin-poin yang dibutuhkan gitu ya untuk probabilitas atenuasi, karena ini yang paling butuh ketelitian lebih sih sebenarnya di antara perhitungan magnitude atau jarak ya. Kalian coba perhatiin, yang pertama itu nilai probabilitas percepatan yang diminta melampaui berapa gitu kan. Di sini kan jelas 2,05. Kemudian atenuasi yang dipakai, ini ada cross, ini fungsinya. Nah, ini yang hati-hati, jangan sampai salah input atau keliru ya, ngelihat koefisien-koefisiennya. Nah, kebetulan di sini udah dikasih tahu ya, koefisiennya udah masuk langsung ke persamaannya. Kadang juga bisa atenuasi lain gitu ya, misalkan yang atau yang lain, itu biasanya ada tabel koefisiennya gitu ya. Hati-hati jangan sampai salah. Nah, terus nih jelasin juga, nilai depth-nya diambil 10, ada penggunaan rumus Pythagoras ya, untuk nyari hypocenter. Jadi, jarak yang nanti dihitung, itu perlu
hitung ulang dengan rumus Pythagoras ya, mempertimbangkan kedalaman yang 10 km. Nah, yang terakhir juga, jangan sampai salah satuannya. Jadi di sini udah dibilang yaitu satuan dalam gal. Jadi nanti perlu dikonversi dia untuk balik ke satuan G. Konversinya tinggal dibagi 1000 aja. Karena 1000 gal itu sama dengan 1 ya, 1 G, 1 gravitasi. Oke, setelah kalian perhatiin gitu ya soalnya, persamaan apa, koefisien yang ada, sama parameter variabel yang ada. Oh ya, satu lagi, nilai sigma ya. Sigma ln Y. Sigma ini adalah ukuran ketersebaran datanya ya, dari ground motion-nya. Jadi dia punya nilai sigmanya di 0,95. Ini nanti bakal ada di perhitungan Z-nya masuk. Oke, sekarang kita siapkan dulu tabel probabilitas atenuasinya. Jadi di sini ada M wakil, ada R wakil gitu ya. Ini M dan R dari perhitungan sebelumnya. Nah, dari M dan R ini langsung dihitung nilai ln Y-nya. Ln Y dari atenuasi yang digunakan. Nah, ini tinggal dimasukin nih. Misalkan M-nya 5,83, berarti M yang ini diganti input dengan 5,83. R ini, ingat R-nya adalah R cosenter ya. Jadi harus diakar kuadratin dulu dengan nilai R wakil sama nilai depth-nya. Kemudian di sini muncul M lagi, dimasukkan M-nya, dan di sini ada muncul H. H ini adalah depth-nya, 10 kilo. Nah, jadi ada 4 variabel ini yang perlu diiterasi ya setiap perhitungan, karena ini M dan R-nya kan akan berbeda-beda. Kebetulan di sini ada 9 perhitungan ya, masing-masing M dan R, sehingga nanti ln Y-nya pun ada 9 hasil gitu ya. Nah, ini ada 9 nilai ln Y ya, hasil dari atenuasi cross. Di-convert dulu di, di di fungsi eksponensialin ya. Jadi dari nilai ln supaya ke nilai biasa diubah. Nah, ini dari fungsi ln ke fungsi biasa itu di eksponensialkan gitu ya. Nah, dapat nilai percepatannya yang udah sesuai gitu ya. Tapi ini masih dalam bentuk gal. Kemudian dikonversi lagi, ini dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 supaya dapat nilai G. Nah, dari nilai G ini kita udah dapat nilai percepatan dari hasil atenuasinya. Nah, tahap selanjutnya adalah kita ingin menghitung berapa sih probabilitas yang terlampaui ya dari nilai yang udah diperoleh dari atenuasi. Nah, secara visualisasi sebenarnya gambarnya itu seperti ini. Nah, kita kan punya distribusi normal ya, kurva distribusi normal. Nah, di satu sisi kita punya A bintang. A bintang ini kan yang pengen kita tahu melewati berapa gitu ya. Dalam hal ini kan di soal 0,05. 0,05. Nah, nilai yang kita peroleh dari atenuasi itu adalah nilai median. Jadi nilai tengah yang di sini nih. Kalau kasus ini berarti misalkan perhitungan yang pertama ya, 0,013. Nah, kita punya atenuasi A bintang itu di 0,05. Nah, secara kasar kan posisinya harusnya sekitar sini ya. Coba atur dulu. Nah, mungkin di sekitar sini lah dia. Ini di 0,05 A bintangnya. Nah, probabilitas yang kita pengen cari adalah seberapa luas sih nilai ini gitu ya. Nah, nilai di ujung ini. Nah, nilai ini dihitung dengan tabel kurva normal. Biasanya udah tersedia ya di soal di bagian belakangnya di tiran. Jadi luas kurva inilah yang di ujung ini
yang menentukan seberapa besar gitu ya. Nah, itu secara visualisasi. Kalau secara hitungan, nah kita balik lagi ke tabel ini ya. Kita lihat dulu biar lebih jelas. Nah, kita balik lagi. Terakhir kita udah ngitung nilai A nih. Nilai A, nilai median dari hasil atenuasinya. Kemudian sekarang kita perlu menghitung nilai Z. Nilai Z. Nah, nilai Z ini sebenarnya menunjukkan seberapa jauh dia bergeser dari median tadi gitu ya. Kalau aku yang bikin kurva normalnya. Nah, misalkan A bintang yang kita tinjau itu ada di sini gitu ya. A bintangnya di sini. Nah, ini kan eh, bergeser agak jauh ya ke depan. Nah, ini akan semakin besar nilainya biasanya. Jadi, misalkan di sini Z bintang yang paling besar itu 2,71 ya. 2,71. Nah, ini berarti nilainya itu yang paling jauh bergeser dari median. Karena kalau kita lihat 0,04 dibandingin 0,05 itu relatif cukup jauh ya dibanding yang lain. Nah, kalau dia nilainya semakin mendekati 0, itu artinya dia semakin dekat ke nilai tengah mediannya. Itu secara visualisasi aja, biar lebih kebayang ya. Nah, nilai Z ini dihitung dengan, nah ini fungsinya nih, len A bintang dikurangi len PAH. PAH itu kolom sebelumnya ya, nilai A ini, dibagi sigmanya. Sigmanya itu dari sigma yang di soal. Nah, ini nanti akan didapatkan nilai. Nilai ini bisa positif, bisa negatif ya. Contohnya ini. Ini nilainya negatif nih Z-nya. Itu artinya di kurva normal gitu ya. PAH yang diperoleh berapa? 0,055 gitu. 0,055. Sedangkan A bintang kita kan 2,05 ya. Berarti kan posisinya kurang lebih di sini lah. Di kiri median ya. Nah, kurva yang kita perlu itu akan yang lebih luas ya. Di sini. Nah, itu makanya kenapa nilainya negatif ya. Karena dia ada di kirinya. Sedangkan kalau dia ada di kanannya, bintangnya, itu nanti nilainya pasti akan jadi positif. Nah, perhitungannya kalau kita udah nemu nilai Z, Z-nya kita udah hitung gitu ya masing-masing, itu akan kita ngacu ke tabel untuk bisa dapat kolom yang terakhir, nilai probabilitasnya. Sini apakah ada tabelnya? Sebentar, saya cek. Nggak ada. Mungkin aku tunjukin. Nggak ada juga. Tapi kalian harusnya udah kebayang lah ya. Kalau nggak salah UTS juga udah ngerjain ya. Tabel yang ada nilai Z sama nilai P-nya. Itu kan eh, tinggal disesuaiin aja posisi-posisinya kan. Harusnya udah kebayang cara nyari nilai P-nya dari nilai Z. Kalau Z-nya udah ketemu, nanti akan ketemu nilai P-nya, probability-nya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau nilai Z-nya negatif ya, sini kasusnya ini. Kalau Z-nya negatif, itu nanti perhitungan P-nya itu perlu dikurangi. Jadi P atenuasinya itu nanti 1 dikurangi hasil yang ada di tabel. Karena di tabel itu kan nilai maksimum di 0,5 aja ya, kalau kalian cek nanti. Oh, sebentar, aku coba bukain tabelnya aja biar lebih kebayang.
Nah, ini dia tabelnya ya. Nah, di tabel ini kan sebenarnya nilai maksimumnya itu eh, nah, nilai maksimumnya itu cuma 0,5 aja kan di sini. Karena memang dia hanya menghitung sebenarnya eh, sudut yang ini ya, bagian terkecil aja. Jadi kalau dia misalkan nilai A bintang kita posisinya di kiri, seperti kasus yang tadi gitu ya, negatif nilai Z-nya. Nah, ini perlu 1 min gitu ya, supaya kita dapat nilai luas kurva yang lebih besar ya, yang posisinya di kanan ya. Nah, kita ingin mengetahui yang lebih besar dari A bintang gitu ya. Tinggal dicek aja, misalkan nilai Z-nya 1,32 gitu ya. Kalau Z-nya 1,32, kita cek di 1,3, misalkan yang ini ya, 1,3, lihat tabel yang ini, 0,02-nya, dapat nilai ini. Kalau misalkan 1,325 nilai Z-nya, ini kan berarti ada di range 0,02 sama 0,03 ya. Nah, ini kalian boleh ngambil nilai tengahnya lah, dikira-kira aja, karena kalau dihitung precise gitu ya, misalkan 0,0 bedanya 1,327 gitu kan. Nah, itu kan ada beda 7/10 tuh. Takutnya memperlambat kalian, karena ini besok mungkin akan menjadi musuh utamanya waktu ya, karena perhitungannya banyak. Jadi bisa diambil perkiraan aja yang nilainya kira-kira masuk ke lebih dekat ke angka yang mana gitu. Nah, kalau udah dapat nilai ini P-nya, ya udah berarti kalau Z-nya positif, nilai P-nya itu bisa langsung dipakai. Kalau Z-nya negatif, itu harus dikurangi dulu. 1 dikurangi nilai P-nya supaya dapat gitu. Nah, ini direkap, hasil rekapnya adalah seperti ini. Nilai P untuk masing-masing kasus ya. Masing-masing M, masing-masing R, itu punya nilai P tersendiri. Oke, di tahap ini berarti kalian udah punya 3 nilai probabilitas ya. Probabilitas magnitud, jarak, sama atenuasi. Angka terakhir itu adalah menggabungkan ketiga-tiganya ya. Nah, ini total probability-nya di tahap terakhir. Jadi direkap masing-masing probability of magnitude ya, masing-masing probability of jarak sama atenuasi. Jadi kalau yang magnitude ini kan bin yang pertama ya, berarti yang M wakilnya itu adalah 5,83, ini yang 5,83, kemudian ini yang 6,5, kemudian yang terakhir itu yang di 7,17. R-nya juga sama, R-nya bervariasi probability of jaraknya kan, 0,2, 0,3, 0,5, kemudian 0,2, 0,3, 0,5. Ini untuk jarak yang 125, 150. Ini yang untuk jarak 175. Sama ini yang probability atenuasi. Nah, terus dikali. Jadi ini satu baris dikali, probability gabungannya, ini juga satu baris dikali, satu baris dikali. Jadi hasilnya terakhir itu dijumlahkan di bawah. Nah, ini dapat 0,05. Jadi probabilitas bahwa percepatan gempa lebih besar dari 0,05 terpenuhi itu adalah ini 0,05 atau sekitar 5% probability-nya. Tuh. Oke, nomor 2 dulu deh, sampai situ dulu. Mungkin ada pertanyaan nggak untuk menghitung probabilitas total dulu? Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung di slide aja ya, kalau mau bertanya. Sementara kita lanjut dulu. Nomor tiga itu ada perhitungan periode ulang. A yang B ya.
perhitungan periode ulang, mungkin bukan bangunan ya, periode ulang gempa ya, maksudnya periode ulang gempa gitu ya. Nah, rumus periode ulang gempa itu adalah 1 per probabilitas total atau probabilitas yang udah kita hitung sebelumnya dikali sama rate. Nilai rate ini ada 2 jenis gitu ya, atau ada 2 sumber sebenarnya. Di sini kan perhitungannya ada 2 nih, jadi mungkin kalau kalian nanti hitung juga sebaiknya ada dua kali gitu ya, supaya lebih jelas aja. Rate yang kedua dulu deh, di sini biar lebih jelas. Cara dua ini adalah dari distribusi magnitud nilai AB yang udah kita peroleh. Jadi rumus rate itu adalah 10 pangkat A min B dikali M min. Ini kan M min-nya 5,5 ya. A dan B-nya seperti yang udah kita hitung di soal pertama. Nah, terus dihitung. Nah, dapat nilai rate-nya itu nanti 1,45. Nah, cara yang pertama atau cara lainnya itu adalah melihat tabel kita yang di awal. Nah, tabel kita yang di awal, nilai rate itu adalah nilai kumulatif total. Jadi nilai yang ada di kumulatif, tapi yang paling akhir, nilai ini. Nah, kenapa dia bisa beda gitu kan? Satu, nih yang dari Gutenberg-Richter yang AB, pakai AB, itu nilainya kan 1,7 sekian gitu ya. Yang satu lagi dari tabel 2,57. Nah, ini bisa kita lihat dari grafiknya nih, grafik Gutenberg-Richter. Hasil garis kita, garis yang putus-putus, regresi linear, yang merepresentasikan nilai AB, ini kan di bawah posisinya, potongan di 5,5 nya, yang warna merah. Sedangkan dari hasil historis, gempa historis, tabel data ini, itu jumlah kejadiannya itu ada di 2,57 yang ini. Nah, jadi kelihatan kan ada beda nilai rate gitu ya. Yang satu lebih rendah karena dia hasil nilai regresi linear yang kebetulan garisnya di bawah. Yang satu lagi lebih tinggi karena dia dari gempa historis yang 2,57. Jadi kalian state dua-duanya aja. Walaupun sebenarnya mungkin yang lebih tepat yang regresi linear gitu ya, karena kita sudah menganggap distribusi gempa itu udah diwakili sama si nilai AB ini. Tapi dua-duanya sama tepatnya juga sih. Oke, nah ini balik ke perhitungan periode ulang. Rate-nya udah kita cari gitu ya. Dengan 2 cara tadi, tinggal dihitung periode ulangnya. Untuk probabilitasnya kan udah kita hitung 0,05 gitu ya. Tinggal dimasukin, dapat periode ulangnya 8,3 sama 14 tahun. Oke, mungkin kalau dari probabilitas total secara umum kayak gitu ya. Nah, kita lanjut dulu ke deagregasi gempa. Nah, ini contoh soalnya. Nah, ini sedikit teori ya. Jadi, pada prinsipnya deagregasi adalah memilih nilai M dan R gitu ya, yang mewakili suatu site gitu ya. M dan R yang mewakili di posisi itu berapa sih? Ini sebenarnya juga turunan gitu ya, atau hasil turunan dari PSH yang udah kita lakukan. Ini fungsinya untuk analisis NLTHA, ini non-linear time history analysis. Nah, terus diagregasi dilakukan untuk masing-masing jenis sumber gitu ya. Ada yang Sherlock Russell, ada yang Megatrust, ada yang Benioff, itu dilakukan sendiri-sendiri supaya kita tahu Megatrust, M wakil dan R wakilnya itu berapa. Sherlock Russell juga berapa. Nah, ini info lain juga, SSRA, Set Specific Response Analysis, membutuhkan 11 input ground motion. Nah, cara ngitung diagregasi adalah, sebelumnya kan kita udah melakukan PSH ya gitu ya. Ini tinggal ibaratnya seperti perhitungan rata-rata aja. Jadi, probabilitas dari magnitud yang pertama, ini tapi probabilitasnya probabilitas total ya, bukan probabilitas magnitud. Probabilitas total dari magnitud yang pertama itu dijumlahkan dengan dari magnitud yang kedua dan dari magnitud yang selanjutnya jika ada beberapa bin gitu ya. Dibagi dengan probabilitas gabungannya.
R juga pada prinsipnya sama gitu ya. Contoh perhitungannya bisa kita lihat soal selanjutnya. Nah, misalkan ini ya, contoh soalnya. Jadi di sini udah ada nilai M wakil, R wakil, sama probabilitas total gabungan yang udah dihitung gitu ya. Nah, jadi di sini kan ada M-nya itu punya 3 komponen kan. Ada M untuk yang M 6,9, 7,7, sama 8,5. Probabilitasnya itu ada 9 karena ada masing-masing M itu punya 3 nilai R gitu ya. Ada R yang untuk 75, 125, sama 175. Nah, ini eh, cara menghitungnya adalah probabilitasnya ini itu dikali sama nilai M wakilnya, 0,9 gitu misalkan. Nah, ini terus dikali sama ini dikali sama ini. Nanti di akhir itu dijumlahkan. Seperti tadi rumusnya kan. Ini dijumlahkan hasilnya adalah yang ini ya. Kalau di soal ini M dikali PT jumlahkan terus dibagi sama jumlah dari M-nya itu sendiri. Sorry, dibagi sama jumlah probabilitas M itu sendiri digabung gitu ya. Nah, nanti M wakilnya ketemu 7,26. Nanti mungkin supaya lebih jelas Excel-nya aku coba kasih juga supaya lebih kebayang step perhitungannya. Kalau untuk kasusnya R itu juga sama. R-nya ada 75, 125, sama 175. Masing-masing probability-nya ini dikali. Untuk probability ini dikali sama nilai R-nya masing-masing. Nanti itu hasilnya dijumlah, dibagi sama total probability dari jaraknya. Nanti ketemu R wakilnya di 89,53. Nanti kita coba lihat Excel-nya supaya lebih jelas ya. Oke, sekarang masuk ke teori ya, metode pengembangan peta hazard Indonesia. Ini mungkin beberapa pertanyaan tipikal yang akan muncul. Jadi teori-teorinya juga kalian perlu kuasai. Ini dari 2023 ya soalnya. Apa yang dimaksud dengan maximum direction, bagaimana aplikasinya dalam pengembangan peta gempa 2012 dan 2019. Nah, di sini dijelaskan bahwa maximum direction itu adalah perhitungan respon gempa maksimum. Itu ada 2 jenis. Ada yang geometric mean, ada yang ROT D100. ROT ini artinya rotated ya, jadi dirotasi pada nilai 100%. Kalau geometric mean dulu lah pertama. Jadi geometric mean itu nilai utara selatan gitu ya, respon ground acceleration utara selatan, kita punya ground acceleration timur barat, itu dicari geometric mean-nya. Geometric mean itu kan akar dari nilai dua arah ini gitu ya, dikali terus diakarin. Ini nilai geometric mean. Jadi nilainya itu pasti di antara nilai maksimum dan minimum, karena dia nilai min. Kalau di PPT ini kan kelihatan ya, nilai yang tengah ini adalah nilai geometric mean. Di sisi lain ada ROT D100. ROT D100 ini artinya gempanya itu dilakukan bersamaan, tapi kita akan mencari arah di mana nilai percepatannya itu adalah nilai yang maksimum. Jadi ini ROT D100 itu menghasilkan nilai maksimum dengan arah tertentu gitu. Misalkan kalau di kasus ini arah ini menghasilkan nilai respon yang tertinggi gitu ya. Paling besar, paling jauh nilainya. Nah, kalau perbedaan di SNI 12 dan 2019, ini juga kalau nggak salah udah ada di PPT-nya Pak Masyur. Jadi ada nilai faktor ya, faktor pengalinya itu yang berbeda. Kalau di 2012, ini faktornya untuk short period di 1,05. Kalau untuk pada 1 detik ya, periode 1 detik itu di 1,15. Nilai ininya yang berbeda ya.
faktor pengalinya dari directivity faktor. Teori selanjutnya, apa yang dimaksud dengan RTGM atau Restart Gated Ground Motion atau MCR? Apa perbedaannya dengan MCEG dan bagaimana konsep MCR tersebut diaplikasikan? Jadi untuk MCER atau Maximum Considered Earthquake gitu ya, dia itu adalah hasil penggabungan fragility curve dengan risk dari bangunan itu sendiri. Jadi dia mempertimbangkan aspek hazard di satu sisi, tapi di sisi lain itu dia mempertimbangkan kemampuan si bangunan untuk menerima gempa gitu ya. Sedangkan kalau MCEG itu hanya mempertimbangkan hazard. Jadi sumber gempanya dihitung, berapa nilai probabilistik percepatannya di set tertentu seperti yang kalian hitung pertama di soal 1 tadi. Itu adalah MCEG gitu ya, hanya memperhitungkan faktor hazard. Tapi MCR itu sudah mengakomodasi dari faktor risiko dari bangunannya. Dan MCR itu hanya digunakan untuk bangunan gedung. Sedangkan kalau MCEG ini untuk analisis tanah ya. Misalkan untuk analisis fondasi, analisis settlement bangunan akibat gempa, likuifaksi, ini menggunakan nilai MCEG. Jembatan itu juga menggunakan nilai MCEG. Karena memang bangunan saja yang menggunakan nilai MCR. Ya, next. Ini beberapa tambahan gitu ya untuk perhitungan nilai MCR. Nah, ini mungkin aku jelasin dari gambar ini aja. Nah, di sini kan ada hasil hazard curve ya. Ini hasil PSA, hasil dari PSAH yang sudah kita lakukan gitu ya. Jadi pada nilai eh, PGA tertentu itu rate-nya berapa gitu kan. Probability of accidents atau terlampauinya berapa persen ya, atau berapa nilainya gitu ya. Di bawahnya kita punya capacity curve. Capacity curve ini adalah kurva yang menunjukkan kerawanan runtuh dari bangunan lah, bisa dibilang seperti itulah. Capacity curve atau fragility curve. Ini juga sama fungsi kurva normal gitu ya. Tapi mungkin ini lebih menggambarkan dari bagaimana bangunan itu bisa runtuh gitu. Jadi di satu sisi dia menurun gitu ya, bangunan-bangunan yang mungkin agak lemah itu ada di sisi kiri gitu ya sedikit, bangunan-bangunan umum yang mungkin bertahan secara medium ada di mediannya, semakin ke ujung mungkin ada bangunan-bangunan yang lebih mudah runtuh. Nah, fungsi dari fragility curve ini juga itu berkaitan dengan nilai overstrength. Jadi bangunan itu kan ketika didesain dengan benar gitu ya, sesuai dengan code, itu dia mungkin masih punya nilai kekuatan berlebih gitu ya. Jadi ini kurva biru ini adalah kurva yang merepresentasikan bangunan. Kurva merah yang di atas itu merepresentasikan dari hazard. Nah, ketika dua kurva itu digabungkan, nah ini bisa mendapat kurva risiko gitu ya, atau risk of collapse gitu. Nah, kurva inilah yang menjadi cikal bakal, yang kuning di bawah, itu menjadi cikal bakal dari nilai CR. Itu muncul juga tuh di pertanyaan selanjutnya. Terdapat peta koefisien CRS dan CR1. Pergunaan tersebut dalam rekayasa sipil. Nah, CR tadi itu adalah kurva yang terakhir ya, coefficient of risk atau resiko. Ada yang S itu short period, ada yang 1 itu di 1 detik. Jadi fungsi si koefisien ini itu untuk mengkonversi dari MCEG bangunan itu menjadi MCR. Ini si CR ini juga itu bervariasi terhadap posisi ya. Bisa terlihat ini contoh screenshot dari peta CR, CRS gitu ya di SNI. Ini kelihatan ya, mungkin di daerah yang punya zona hazard yang lebih tinggi, itu dia nilai CR-nya lebih tinggi gitu ya.
range-nya di sini sih 0,8 sampai 1,5 gitu ya. Jadi CR ini men-tuning gitu ya, atau mengkonversi dari nilai MCEG ke MCR. Salah satu nilai yang dipakai gitu ya. Apa yang dimaksud dengan peta MCEG? Nah, kalau MCEG itu seperti tadi, itu hanya mempertimbangkan aspek hazard saja dari si sumber-sumber gempa yang ada. Tidak ada aspek bangunan di situ. MCEG digunakan untuk infrastruktur selain bangunan, seperti jembatan, tanah gitu ya, analisis tanah. Cara mendapatkan MCEG dihitung dengan menggunakan konsep geometric mean. Oke, soal selanjutnya ya, respon spektra batuan dasar. Nah, ini kaitannya dengan kurva tripartit juga nanti. Nah, diminta melakukan plotting ya ke kurva tripartit. Ini sebenarnya mirip dengan salah satu bagian perhitungan kita di soal yang pertama, yang ada fungsi atenuasi. Bedanya di sini kalian iterasinya nggak terlalu banyak, karena tinggal memasukkan saja nilai C, koefisien-koefisiennya ya. Tapi nilai M dan R-nya cukup satu aja, karena ini sudah hasil diagregasi gitu ya. Jadi ada nilai 1M, nilai M satu buah, nilai R satu buah juga. Ini nilai kedalaman, ini koefisien. Tinggal dimasukkan saja untuk mendapatkan nilai len Y, dan akhirnya dikonversi untuk mendapatkan nilai Y atau percepatannya. Ini untuk masing-masing periode ya. Ada periode 0 atau BPGA. Ini ada periode 0,2, 0,5, 1, 2 gitu ya. Jadi masing-masing periode itu bakal ada satu nilai percepatan. 7. Plot titik-titik. Nah, ini hasil yang tadi udah kita dapat itu kan nilai T punya berpasangan dengan satu nilai percepatan gempa tertentu A gitu ya. Kalau T-nya 0, A-nya 0,22, T-nya 0,2, A-nya 0,5, dan seterusnya. Nah, ini diplot ya. Diplot. Jadi kurva tripartit ini ada 3 komponen di dalamnya. Ada komponen yang menunjukkan spectral displacement gitu ya. Ini yang arahnya ini, yang merah ini ya, yang kemiringannya ke sana. Ini menunjukkan constant displacement, ada yang 0,1 mm, 1 mm, 10 mm. Ini dalam skala log juga. Yang warna hijau, ini adalah constant velocity gitu ya. Ada yang 100 mm per second, ada yang 10, ada yang 1000, ada yang 10.000 gitu ya. Dan satu lagi, ini ada yang constant acceleration, yang arahnya miring ke sini. Nah, ini kelihatan di satuannya. 100G, 10G, 1G, 0,1G, 0,01 gitu ya. Nah, jadi ada 3 komponen ya. Jadi di kurva tripartit ini bisa merepresentasikan 3 area itu gitu. Balik lagi ke plotting. Jadi kita udah punya nilai T dan A yang tadi kita dapat. Ini diplot ke kurva gitu ya. Direpresentasikan dengan titik merah di sini gitu ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, untuk membuat selubungnya atau respon spektranya, itu kita akan buat garis yang mengikuti garis acuan yang tadi ya. Jadi nggak miring-miring. Jadi yang mendekati titik-titik gitu ya. Jadi garis-garis itu diharapkan menyelubungi semua titik-titik T dan A yang udah kita plot tadi gitu ya. Di garis orange. Nah, contohnya adalah yang di sini, yang di garis orange ini. Biarpun
titik yang pertama itu ada di bawah, tapi kita tetap plot berdasarkan garis ini gitu ya, garis ini. Kenapa? Karena titik merah yang di atas itu dia mepet ke sini gitu ya. Sama juga lihat garis yang lurusnya, ini karena merahnya mepet di sini, kita pilih garisnya di sini. Kemudian yang terakhir yang menunjukkan constant displacement, ini kan garis merahnya di sini. Berarti kita pilih garisnya itu yang di sini. Ini harus garis yang sejajar dengan garis yang udah ada gitu ya. Dengan garisnya miringnya beda gitu. Sehingga kurva akhir yang kita punya itu adalah yang ini. Sorry agak miring-miring ya, tapi yang warna biru itu. Jadi dia posisinya menyelubungi semua titik-titik yang ada. Tapi jangan jangan terlalu jauh juga melenceng gitu ya. Nah, sini ada poin nomor 5, tentukan nilai percepatan, kecepatan, dan displacement. Nah, ini tinggal di plot aja gitu ya, nilai T berapa, A-nya itu berapa, B-nya berapa, D-nya berapa. Tinggal melihat titik-titik ini memotong koordinat berapa di posisi yang mana gitu ya. Misalkan kalau melihat T yang 0,2 gitu ya, 0,2 kan di sini gitu ya. A-nya berarti kita lihat garis yang ini gitu ya. Garis yang ini kita lihat itu ada di 0,5 gitu ya, 0,5 G. Kemudian lihat V, kita lihat garis yang ini. Ini mungkin 100 atau sekitar 160 lah kurang lebih ya di sini ya, 160 gitu. Nih dia 160 gitu ya P-nya. Kemudian untuk melihat displacement, pilih garis yang ini gitu ya. Lihat garis yang miringnya ke sini. Ini mungkin ada di sekitar nomor 5 lah ya, kurang lebih. Nah, ini 5 gitu. Jadi misalkan di titik 0,2 tadi, A-nya 0,5, P-nya 160, D-nya di 5 gitu. Tinggal lakukan untuk titik-titik yang lain. Oke, lanjut ke penentuan kelas situs. Oke, kelas situs itu di SNI itu disyaratkan harus minimum 2 dari 3 parameter tanah, antara VS, NSPT, atau SU. Dan dia harus mengukur di rentang 30 meter paling atas. Jadi diperhatikan gitu ya, rentang pengukurannya itu di 0 sampai 30. Jadi syarat-syaratnya, ini nggak perlu dihafal, harusnya tiap soal ujian juga tabelnya ini dikasih gitu ya. Yang perlu dipahami adalah proses perhitungannya. Yang ini ya rumus-rumusnya. Nah, ini beberapa additional info. 30 meter itu karena acuannya dari kode Amerika gitu ya. Meskipun eh, tebal base rock di Indonesia mungkin bervariasi gitu ya, mencapai ratusan meter. Tapi ya sementara kita mengadopsi dari kode Amerika, jadi kita ambil 30 meter juga sama. Perhitungan rata-rata untuk memastikan gelombang dapat merambat dalam waktu tempuh yang sama. Nah, ini sebenarnya prinsipnya kenapa nggak dihitung rata-rata biasa gitu ya. Karena di sini waktunya itu di, diharapkan bisa sama gitu. Waktu tempuhnya itu di set supaya perhitungannya itu menghasilkan waktu tempuh yang sama. Makanya di sini ada variabel jarak dibagi kecepatan. Gitu. Ini kan waktu gitu ya. Jadi waktunya itu di set supaya sama di tiap ini. Cara perhitungannya secara umum, nah seperti ini gitu ya. Kalian punya depth tertentu, NSPD tertentu gitu ya, sampai ke 30 meter. Nilai D yang dihitung di sini itu adalah jaraknya, jarak masing-masing perhitungan. Di sini kan 2 meter kata. Terus dihitung nilai D per N. Jadi 2/12 gitu ya. 2/16 gitu ya. Diplot ke sini. Kemudian average. Nah, average-nya itu adalah
jumlah D, pinjarnya 30 meter ya, dibagi jumlahnya D per N, kumulatifnya D per N. Gitu. Nah ini berapa lah, nanti ketemu dia itu dapat di 24 gitu ya. Kalau melihat tabel yang sebelumnya, berarti 24 itu ada di kelas SD gitu ya. SD itu NSPT-nya di 24, gitu. Masuk di range itu. Kalau untuk VS, VS juga prinsipnya sama. Itu ada nilai D, dihitung jaraknya 1 meter misalkan, di kasus ini. Kemudian dihitung juga D per VS-nya, terus nanti juga sama. Jadi nilai D-nya total berapa, 30 meter, terus dibagi sama nilai summasi dari D per VS-nya. Nah, di sini ketemu kasusnya adalah 473. 473 kalau kita cek ke tabel, itu kan masuknya di SC, tanah trust. Sehingga dua hasil ini punya output kelas itu yang berbeda, ada SD ataupun SC. Nah, yang diambil itu adalah yang lebih konservatif. Jadi dalam hal ini yang diambil adalah kelas SD, gitu ya. Yang lebih rendah biasanya. Terus selanjutnya materinya adalah pembuatan respons spektra. Nah, ini ada dua, ada untuk gedung dan ada untuk jembatan. Biasanya di soal diminta. Prinsip perhitungannya sebenarnya sama, tapi yang membedakan itu adalah nanti ada faktor 2/3 ya. Kalau di gedung itu nanti ada dikali 2/3, kalau di jembatan itu nggak ada. Gambaran secara umum dulu, kalau untuk gedung ya. Jadi kita kan nanti bakal dikasih nilai PGA MCG, SS MCR, S1 MCR, sama nilai long periodnya 20. Yang dihitung pertama adalah untuk SS ini dan S1 ini, itu faktor FA dan FV-nya berapa. FA ini eh, ditentukan oleh SS, sedangkan FV ini ditentukan oleh S1. Ini kita cek gitu ya. Nah, ini juga perlu informasi dari kelas situs. Misalkan kelas situsnya di sini misalkan kita ambil SE gitu ya. Nah, ini kita cek nanti SS-nya. SS-nya di sini kan 0,78 dan kelas situs SE. Berarti SE 0,78 itu kan ada di range ini ya. Nah, ini nanti kalian harus interpolasi linear gitu ya. Karena ini kan untuk SS 0,75 sama SS 1. Kalau dia SS di 0,78, itu nilainya bakal berapa. Begitu juga untuk EV, kita lihat nilai S1-nya, ini ada di berapa. Ini kan 0,38, berarti kita cek yang SE, 0,38 itu ada di range 0,3 dan 0,4. Ini juga nanti akan diinterpolasi, kalian interpolasi gitu ya. Sehingga ketemu nilai FA dan FV. Setelah nemu FA dan FV, itu yang perlu dicari adalah nilai SMS, SMS, dan SM1. Nah, ini adalah nilainya adalah FA dikali SS, yang ini ya, dan FV dikali S1. Jadi, koefisiennya dikalikan dengan SS dan S1. Karena ini kan di bedrock ya, ini fungsinya masih di bedrock, jadi ibaratnya SMS sama MS1 ini udah di permukaan gitu ya. Udah dikali sama faktor klasifikasinya. Ini percepatan di permukaan. Setelah SMS dan MS1-nya dihitung, selanjutnya menghitung SDS dan SD1. Nah, ini yang dikali dengan 2/3 gitu ya. Jadi SDS itu adalah SMS dikali 2/3, SDS itu adalah SD1, SM1 dikali 2/3. Ini sebenarnya kaitannya adalah ke overstrain bangunan gitu ya. Jadi bisa diturunkan target percepatan bangunannya itu karena bangunannya dianggap masih memiliki nilai overstrain gitu ya, sekitar 1,5 gitu ya kalau nilai.
Jadi sedikit diturunkan supaya didesain tidak setinggi itu. Nah, ini mungkin di sini udah lebih jelas. Ini SS S1, cari FIV, SMS, SM1, akhirnya di akhir kita ketemu SDS sama SD1. Ini nilai akhir yang kita butuhkan gitu ya. Selain nilai S-nya atau nilai percepatannya, itu kita juga harus perhatikan nilai T-nya gitu ya. Nah, T-nya itu ada 3, ada nilai 3T atau 3 titik gitu ya, yang perlu kita perhatikan 3 periode. T0, T0 itu nilainya 0,2 SD1 per SDS gitu ya. 0,2 SD1 per SDS. Kemudian ada nilai TS, TS ini adalah SD1 per SDS. Dan ada nilai TL atau periode panjangnya itu di 20 second dari soal. Oke, selanjutnya adalah menggambarkan dari respon spektranya. Kita kan sebelumnya udah punya nilai SDS, SD1 gitu ya. Dari hasil sebelumnya, dan kita udah punya nilai TT-nya ini. Nah, masing-masing segmen ini punya perhitungan yang berbeda. Ada segmen yang di bawah T0 gitu ya. Di bawah T0. Ada yang segmen T0 sampai TS, yang datar gitu ya. Ada yang segmen TS sampai TL, yang melengkung pertama. Ada yang segmen eh, di atas TL, bagian akhir gitu ya. Nah, jadi ada 4 segmen yang rumusnya masing-masing berbeda. Untuk bagian awal yang kurang dari T0, di periode 0 itu rumusnya besarnya itu adalah kelihatan. Nah, ini SA-nya itu adalah SDS 0,4 ditambah 0,6 T per T0 gitu ya. Jadi ini untuk yang lebih kecil dari T0. Kemudian untuk yang T0 sampai TS itu yang ini rumusnya itu ini. Jadi diambil sama dengan SDS gitu ya. Sama dengan SDS. Untuk periode yang lebih besar dari TS tapi lebih kecil dengan TL, nilainya itu diambil SDL per T. T yang ditinjau gitu ya. Dan yang terakhir untuk yang periode lebih besar dari TL itu menggunakan rumusnya ini gitu ya. Ada dikali dengan long periodnya dibagi sama periodenya yang ditinjau. Jadi masing-masing ini akan menghasilkan 4 segmen curve yang berbeda gitu. Nanti kalau misalkan waktu ujian dibutuhkan atau diminta untuk buat periode atau bikin respon spektra grafiknya, ya mungkin yang periode SI ini nggak usah dibuat panjang-panjang gitu ya. Kalau ini kan segmennya banyak nih. Mungkin diambil 3-4 titik gitu ya untuk mewakili biar lebih cepat. Baru periode panjangnya juga mungkin 2-3 titik gitu ya. Jadi plottingnya agak kasar juga nggak apa-apa. Nah, ini respon spektra selanjutnya. Nah, ini untuk yang jembatan ya. Jembatan pada prinsipnya sama, tapi dia tidak dikali dengan 2/3 tadi gitu ya. Dan dia punya faktor amplifikasi yang berbeda gitu ya. Ini untuk PGA dan 0,2, ini yang 1 detik. Jangan sampai kalian waktu ujian itu salah menggunakan faktor amplifikasi gitu ya. Karena tabelnya mungkin akan dekat-dekatan sama yang gedung gitu ya. Di jembatan itu sendiri, gedung itu sendiri. Untuk perhitungan kurvanya, ini ditentukan dulu titik-titik pentingnya ya. Ada AS di bagian awal, ini FPGA dikali PGA gitu ya. FPGA-nya bisa dicek di sini. Kemudian ada SDS, SDS-nya FA dikali SS. Ini juga jadi satu tabel koefisiennya dengan yang PGA untuk FA. Kemudian juga ada untuk di atas SD1 ya. Pada 1 detik itu adalah EV dikali S1. EV-nya bisa dicek di faktor amplifikasi di tabel yang ini. Untuk step-step perhitungannya juga, nah kurang lebih ini ya. Nah, jadi masing-masing dihitung dulu nilai FA, FPGA, dan FP.
kemudian dihitung nilai AS, STS, dan S1. Nah, nanti tinggal ditentukan titik pentingnya di sini cuma ada dua, ada T0 dan TS gitu ya. T0 ini besarnya 0,2 TS, sedangkan TS ini besarnya itu juga sama, SD1 per SDS gitu ya. Jadi nanti batas-batasnya juga sama. Untuk yang dari T sampai T0 itu ada rumusnya sendiri. Mungkin di sini apakah ada? Nggak ada. Jadi mungkin aku perlihatkan juga rumusnya biar nggak keliru ya. Sebentar. Nah, rumusnya yang ini ya. Jadi untuk yang dari periode 0 sampai T0 gitu ya, rumusnya adalah ini. Jadi di sini ada nilai SDS-nya, ada nilai AS gitu ya, periode yang ditinjau sama nilai T0. Untuk periode T0 sampai TS itu menggunakan nilai sama dengan SDS. Untuk yang lebih besar dari TS itu menggunakan SD1 per T. Nah, ini bisa dilihat di SNI jembatan ya, supaya lebih jelas. Jadi sama ya, nanti di plot ada di sini ada 3 segmen aja yang berbeda sebenarnya. Ada segmen 1 gitu ya yang dari T sampai T0, ada yang T0 sampai TS. Kemudian ini udah satu rumus saja. Ini juga nanti bisa di plot kalau diminta di soal ujian nanti ya. Oke, nah PPT-nya udah habis. Nah, sekarang kita coba overview ke soal ya. Soal Excel kan. Nah, ini sebagian besar juga sebenarnya udah masuk ke PPT tadi, tapi kita coba overview lagi sekalian. Ini untuk total probability magnitude ya. Ini tabel perhitungan untuk kumulatif jumlah kejadian gitu ya. Di logaritmikan. Ini untuk regresi linearnya sehingga bisa dapat A dan B. Kemudian dihitung nilai beta untuk dimasukkan masuk ke fungsi distribusinya. Kemudian yang C untuk perhitungan probabilitas magnitude. Ini Mmax, M-nya berapa, intervalnya berapa. Nah, ini probability magnitude-nya. Ini dihitung dengan rumus yang tadi ya. Integral dari M-min sampai Mmax, Fm dm. Gitu ya. Dicek, jumlahnya udah mendekati 1. Selanjutnya ini probabilitas jarak gitu ya. Probabilitas jarak dihitung dari soal, udah diberikan. Ini probabilitas atenuasi. Tabel perhitungannya. Ini total probability theorem. Jadi dari hasil probabilitas jarak, magnitude, atenuasi itu dikalikan satu per satu. Kemudian untuk periode ulang, ini dihitung 2 kali ya. Ada yang rate-nya hasil gempa historis, ada yang rate-nya hasil Gutenberg-Richard garis linear interpola, garis regresi linear yang udah kita buat. Ini perhitungan tripartit yang tadi udah ada di soal gitu ya. Lebih simpel perhitungannya karena menghitung nilai M dan R-nya cuma di satu nilai aja, terus di plot gitu ya. Ini perhitungan Classitus gitu ya. Ada jarak antar sampelnya D gitu ya, kedalamannya ada D per N gitu ya. Nah, average-nya dihitung adalah gabungan D gitu ya. Jadi sigma atau sumasi dari D gitu ya, DI itu dibagi dengan sumasi dari D per N gitu ya. Ini digabung semua gitu ya.
Untuk seismic downhole juga sama gitu ya rumusnya. Sigma dari D dibagi sama sigma D per PS gitu ya. Nah ini ya, tabelnya nggak usah dihafal atau dimasukin ke cheat sheet gitu ya, karena ini nanti harusnya ada diberikan soal. Ini respon spektra gitu ya, perhitungannya seperti tadi. Ada kita list dulu yang kita ketahui gitu ya dari soal, ada PGA, CG, SS, S1, nilai FA, FV dari tabel yang sudah diinterpolasi linear, ini proses interpolasinya. Nilai SMS sama MSM1 ini adalah SS dikali sama FA, S1 dikali FV gitu ya. Kemudian ada SDS, SDS itu dikali dengan faktor 2/3 gitu ya. Diturunkan sedikit targetnya. Kemudian titik-titik untuk titik penting untuk periodenya ada T0, TS, sama TL. T0 itu adalah 0,2 TS, sedangkan TS itu adalah SD1 per SDS gitu ya. Sedangkan TL-nya dari soal 4 titik gitu ya. PGA-nya, PGA itu adalah di titik ujungnya, di T sama dengan 0 itu berapa gitu ya. Besarnya adalah 0,4 dari SDS. Nah, ini seperti tadi prosesnya, diplot gitu ya masing-masing segmennya. Untuk segmen kurang dari T0, T0 sampai TS, dan TS sampai T1. Kemudian nilai T di atas TL. Gitu ya. Ada 4 segmen kurva. Untuk jembatan juga sama. Untuk jembatan itu tinggal jangan dikali 2/3 ya secara proses. Seperti yang tadi udah aku jelasin prosesnya. Nah, ini untuk teori-teori. Tadi udah dijelasin juga di PPT, tapi mungkin kalian bisa baca-baca lebih lanjut di sini. Ini untuk perhitungan atenuasi dan juga perhitungan deagregasi ya. Ini sama seperti, ini udah masuk tahun 2022, jadi secara prinsip perhitungannya sama ya dengan yang sebelumnya. Ada probabilitas total, ada perhitungan deagregasi gitu ya, di masing-masing magnitud, masing-masing jarak. Kemudian tripartit, kurva tripartit juga prinsipnya sama ya. Nah, ini contohnya juga, yang merah itu hasil plotting langsungnya, tapi kurva tripartit yang dihasilkan itu harus mengikuti garis yang ada ya, sejajar garis yang ada. Tapi dia bersinggungan aja dengan titik-titiknya. Dan semua titik yang udah diplot itu di dalam kurva tripartitnya. Jadi kurva tripartit akhirnya itu adalah yang ini. Saya ke sini, ke sini. Semua titik-titik merahnya ada di dalam dari kurva tripartit. Nah, terus ini teori juga, bisa dibaca juga nanti. Ini seismic downhole sama VIAS, udah kita bahas juga tadi. Sama ini perhitungan respon spektrum juga. Nah, selain soal-soal itu dari 2003 dan 2022, ada satu soal tambahan lagi tahun lalu sebenarnya. Mungkin materinya udah sempat dikasih Pak Dayu ya, terkait pemilihan ground motion. Ini materinya cukup, soalnya juga baru muncul tahun kemarin kalau nggak salah. Cuma memang aku nggak ada dokumentasinya, jadi mungkin aku coba jelaskan konsep soalnya itu seperti apa gitu ya, di 10 menit terakhir ya. Nah, jadi soalnya itu, kita akan diberikan suatu data informasi gitu ya, dengan periode getar suatu bangunan gitu, misalkan di 0,1 sampai 1,5 detik gitu ya. Terus diketahui kelas situsnya itu adalah kelas situs SD gitu ya. Hasil deagregasinya misalkan diketahui gitu. Periode getarnya untuk periode getaran 0,2 detik, megatrust kontribusinya 25%, Cielo Crasto kontribusinya 60%, Benioff kontribusinya 15% gitu ya. Dan
nilai magnitude dan jarak wakilnya masing-masing. Misalkan megatrust, M wakilnya ada 7,9, R-nya 120 gitu ya. Shallow crustal kontribusinya 60%, MW-nya 6,7 dan jaraknya yang mewakili 20 gitu ya. Nah, di soal itu kalian akan diminta untuk memilih kira-kira ground motion manakah yang tepat gitu ya, atau yang bisa kalian pilih dari range ground motion yang diberikan gitu ya. Misalkan ada 20 list gitu ya. Kira-kira yang mana atau yang tepat digunakan untuk analisis lebih lanjut gitu ya, untuk mewakili sumber yang ada. Nah, yang kalian harus perhatikan di sini adalah sebenarnya adalah faktor-faktor apa aja yang diperlukan gitu ya, atau diperhatikan untuk memilih suatu ground motion gitu ya. Faktor yang pertama adalah dari yang paling gampang dulu ya, tentang periode getar gitu ya. Nah, di sini kan harusnya nanti diinfokan gitu ya, bangunan kita itu periode getar yang disyaratkannya berapa gitu ya. Misalkan contohnya di sini 0,1 sampai 1,5 detik gitu ya. Ini kita cek di list ini, longest usable periodnya berapa gitu ya. Nah, ini kan ada 57 detik, 6 detik, 208 detik. Nah, kita harus memastikan bahwa periode yang ada di ground motion itu harus lebih besar dari Tmax kita. Sini kan Tmax kita 1,5 detik gitu ya. Jadi kita butuh ground motion yang punya perekaman lebih besar dari 1,5 detik. Nanti kalian cek tuh di listnya. Oh, ada misalkan yang 1 detik doang ya. Misalkan di sini 1 detik. Oh, berarti ini nggak bisa dipilih gitu ya. Yang 14 bisa, yang 6 detik bisa gitu ya. Itu filter yang pertama. Pastikan periode ground motion itu lebih besar dari Tmax bangunan kita. Tmax bangunan ini harusnya ada diinfokan gitu ya nanti ya di soal gitu ya. Periodenya maksimum yang dipertimbangkan itu berapa. Kemudian klasitus. Nah, klasitus itu misalkan diketahui bangunan kita itu klasitusnya SD gitu ya. Nah, di sini itu ada kolom VS 30. Nah, SD itu berapa gitu kan? Kalau di tabel itu SD itu kalau nggak salah 175 sampai 350 ya kalau nggak salah ya. 350 meter per second gitu. Nah, range ground motion yang bisa kita pilih itu diusahakan ada di range ini gitu ya. 175 sampai 350 gitu. Ini listnya aku acak aja ya. Jadi mungkin nggak representatif gitu ya. Tapi kalian bisa dapat gambarannya gitu ya. Misalnya kalian cek nih, oh ini 369 udah di atas berarti nggak boleh. Ini 519 apakah boleh? Nggak boleh gitu ya. Cari yang ada di range ini karena ini mewakili klasitus tersebut gitu ya. Oke, setelah kita filter dari periode klasitus, nah selanjutnya kita lihat nih MW dan R-nya. Ini kan juga di kolom list dari ground motion itu juga ada magnitude. Nah, ini magnitude sama R gitu ya. Nah, pastikan nilainya itu mendekati dari nilai yang udah ada di soal. Misalkan MW kita 7,9 ya untuk megatrust ya. Misalkan di soal diperbolehkan mengambil plus minus 0,5 gitu ya. Berarti kan range-nya jadi 7,4 sampai 8,4. Nah, berarti kalian harus cari magnitude yang ada di range ini gitu ya. 7,4 sampai 8,4. Kalau ada yang lebih kecil, misalkan ini 6,2, berarti nggak boleh gitu ya. Atau ada 8,9, berarti itu nggak boleh. Sama juga dengan jarak gitu ya. Jarak misalkan disyaratkan plus minus 50 km gitu ya. Berarti nanti kalian pilih di air rupture ini tidak boleh melebihi dari R yang ini 120 misalkan. 120 plus minus 50 berarti.
Kalau ini 20 berarti 20 plus minus 50 gitu ya. Range-nya. Atau 0 sampai 70 lah berarti artinya. Dan tadi itu ya, periode kita cek. Kalau kita list ulang gitu ya, kita ngecek tray ground motion. Kemudian yang kedua adalah VS ground motion gitu ya. Yang ketiga adalah magnitude. Yang keempat itu adalah R. Nah, ini dilakukan untuk masing-masing sumber sesar, sumber gempa gitu ya. Jadi untuk shallow crustal gitu ya, shallow crustal kita cek nih, kita jalanin tesnya ini gitu ya. Karena ini kan shallow crustal punya M tersendiri, punya R tersendiri, jadi harus dihitung masing-masing gitu ya. Kalau untuk subduksi ini juga dihitung masing-masing gitu ya. Kita cek untuk subduksi, misalkan subduksi itu di sini kan subduksi interface. Sorry, yang ini bukan ya, intraslab. Karena dia intraslab. Ini interface, 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 interface. Nah, dari semua interface ini kita cek apakah periodenya masuk atau enggak gitu ya di syarat yang tadi yang 1,5. Terus kita cek lagi kelas situsnya apakah VS-nya masuk di rentang yang udah kita hitung 175 sampai 350 gitu misalkan. Selanjutnya kita hitung apakah magnitudenya itu berada di rentang magnitud yang kita mau gitu ya. Magnitude ground motion. Kemudian R-nya apakah rentang yang udah kita set gitu ya, misalkan 120 plus minus 20 misalkan. Itu sudah masuk di rentang dari R ground motion-nya gitu. Nah, kalau udah masuk semua berarti itulah ground motion yang layak untuk masuk ke analisis selanjutnya. Tapi ini kan baru subduksi. Kalian juga harus melakukan iterasi yang sama untuk shallow crustal gitu ya. Shallow crustal, kita cek mana shallow cluster. Nah, ini shallow cluster warna hijau gitu ya. Ini shallow crustal, ini shallow crustal, shallow crustal, shallow cluster, crustal, crustal, crustal gitu ya. Nah, ini juga sama nih, kita cek apakah dia di range periode yang sama, di range PS yang kita pengen, di range magnitude yang kita pengen, di range R yang kita pengen. Kalau dia lolos semua, berarti bisa dipakai gitu ya. Terakhir yang Benioff juga sama. Jadi kita harus cek apakah dia di rentang periodenya, kelas situsnya. Benioff itu biasanya istilahnya adalah intraslab ya, warna orange nih. Ini intraslab gitu ya, intraslab. Nah ini yang perlu dicek gitu ya. Apakah dia di range magnitude yang kita cari, di range R yang kita cari, dan di range periode dan kelas situs yang kita cari. Jadi outputnya adalah ground motion mana aja yang masuk dan ground motion mana aja yang nggak masuk. Oke, mungkin secara konsep sih itu ya, karena aku juga nggak megang soalnya, tapi secara umum yang diminta adalah seperti itu. Oke, ini udah pas jam 6 ya, ngejar 1,5 jam supaya nggak mengganggu waktu Isoma. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Oh, Kak mau nanya dulu, Kak. Oke, boleh. Referen. Eh, Crustal tuh kan ada yang non pulse, ada yang pulse-nya juga nggak ya, Kak? Kalau kayak gitu, misalkan itu milihnya gimana ya, Kak? Eh, ya, Krasel ada yang plus, ada yang non plus. Tapi kalau di soal UTS atau soal UAS itu jadi satu aja dia. Karena di sini Oh, shallow crustal-nya satu aja. Jadi nggak usah dikhawatirin lah besok. oke, oke. Hmm. Tapi kalau materi ground motion ini udah sempat diajarin Pak Dwi juga di kelas kan ya? eh
Ada itu kemarin ngejelasinnya tentang GMM, GMPI sih, yang cukup bedanya sama eh, sama materi-materi lainnya. Oke. Tapi kalau pemilihan ini belum pernah dijelasin ya? Em, Seingatku sih enggak. Cuma ini masuknya di yang sama Pak Masyur di terakhir sih, yang diagregasi. Oke. Ya takutnya keluar ya, karena ini tahun lalu keluar soalnya. Nanti dipelajarin lagi aja. Tapi secara garis besar sih yang aku jelasin tadi gitu. Ada lagi mungkin pertanyaan? Ini nanti Excelnya aku kasih ini ya, aku kasih Arif deh, aku kirim ke Arif. Ntar. Ini dari Andreas juga nih, Excel dan sebagainya. Untuk tambahin yang terakhir. Ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja karena udah jam 6 juga. Terima kasih semuanya udah hadir. Ada berapa orang? 8 orang ya. Mungkin nanti yang sisanya akan rekaman. Terima kasih. Semoga sukses ujiannya besok. Oke, mungkin itu aja. Rif, aku kembalikan ke Arif. Oke, udah Kak. Nanti akuin aja. Makasih Oke, Kak. oke, makasih teman-teman. Terima kasih.